Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad akhraja nataijal fikri li arbabil hija wa hatta anhum min sama'il aqali kulla hijabin sahabil jahili hatta badat lahum syumusul ma'rifah ra'au muqaddaratiha munkashifah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi ja'ala syamsa diya'a wal qamara nura wa qaddara manazila lita'alamu adadas sinina wal hisab. Ma khalaqallahu illa dzalika illa bil haqq yufassilul ayati liqaumin ya'lamun. Shadaqallahul azim. Ketua masjid serta pengurus masjid yang hadir, kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah, kepada Allah kita bersyukur dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sampaikan selawat dan salam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Pada maghrib kali ini kita akan membahas ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat tentang alam semesta. Kita memperhatikan surat Yunus ayat 5. Surat Yunus ayat 5. Di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan huwallazi, dialah Allah yang ja'ala syamsa, dialah Allah yang telah menjadikan matahari nura dia'a bersinar. Dialah Allah yang menjadikan matahari itu bersinar. Wal qamara nura, dan menjadikan bulan itu bercahaya. Matahari bersinar, bulan bercahaya. Artinya matahari sinarnya dari dia sendiri, sedangkan sedangkan bulan cahayanya adalah dari matahari, pantulan. Ini Allah jelaskan matahari ini alam semesta, ini ayat-ayat tentang kauniyah namanya. Ayat tentang alam semesta, kita bicara matahari dan bulan. Wa qaddarahu manazila, wa qaddarahu manazila. Qaddarahu manazil. Allah telah tetapkan
perjalanan matahari ini ya Allah sudah tetapkan. Kemudian tangga naik dan tangga turunnya hitungan bulan itu manazil sudah juga Allah tetapkan. Nah, di sini dia. Dan ini Allah jelaskan dalam surat Yasin. Wasyamsu tajri limustaqarrin laha dzalika taqdirul azizil alim. Takdir qadarahu. Matahari berputar berjalan sesuai garis edarnya. Demikianlah ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui. Wal qamara qaddarna manazil. Ini dia. Hatta adakal urjunil qadim. Begitu juga bulan berjalan di garis edarnya. Ya. Manazil itu tempat turun, tempat naik. Seperti jam. Nah, jam kan? Itu manazil teman-teman. Turun dia. Kemudian sampai sini naik lagi dia. Matahari juga itu naik, kemudian dia turun. Naik, turun. Nah, ini dikatakan. Nah, untuk apakah guna matahari dan bulan diciptakan Allah? Ya. Salah satunya, ya diantaranya, ini banyak nih. Bukan ini saja, ini diantara yang kita kaji pada malam ini adalah lita'lamu adadas sinin wal hisab. Tak bisa disambung lagi. Memang demikianlah papannya. Ya. Ini diperhatikan, kita harus paham betul nih. Ya. Dialah Allah. Dialah Allah yang telah menjadikan Allah tu menjadikan matahari, menjadikan bulan, ciptakan matahari, ciptakan bulan. Untuk apa gunanya? Matahari itu diaan, bersinar, bulan itu bercahaya. Kalau sini kita tengok matahari bersinar di siang hari, bulan bercahaya di malam hari. Semuanya terang. Dengan matahari juga terang, dengan bulan juga terang. Karena Allah tidak menginginkan kita kegelapan-kegelapan itu. Baik di dunia maupun di akhirat, Allah menginginkan kita terang. Hatinya terang, pikirannya terang, ruangannya terang. Ya, segalanya terang. Makanya Nabi Muhammad diutus apa? Untuk mengajak manusia dari kegelapan kepada minaz zulumat ilan nur. Ya, minaz zulumat ilan, membawa manusia umatnya dari alam kegelapan kepada alam yang terang benderang. Nah, kalau di sini kita perhatikan, ternyata peredaran matahari dan bulan itu untuk mengetahui bilangan tahun dan umur. Ini sinin itu tahun. Dan juga artinya umur. Sinin tahun, sinnah umur, gigi artinya. Ya. Jadi sinnah itu gigi. Gigi itu menunjukkan umur. Sapi untuk korban berapa umurnya? 2 tahun ke atas. Kenapa? 2 tahun itu namanya musinnah. Ya, namanya musinnah.
Musinnah itu apa? Sudah tumbuh giginya dengan sempurna. Jadi kalau beli sapi korban itu nanti dibuka orang. Kalau jarang-jarang giginya berarti belum gugur gigi pertama. Masih gigi susu. Kalau anak ketek kan masih gigi susu tuh. Copot gigi itu tumbuh gigi baru lagi, rapat dia. Maka ditengok gitu. Ada juga sapi ini yang tak bergigi lagi karena sudah tua nih kan. Jadi sinin tahun, ya sinnah itu gigi, sanah itu tahun. Jadi umur gigi tahun. Itu arti dari kata sanana. Nah, Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala. Jadi matahari dan bulan itu supaya kalian tahu bilangan, hitungan tahun, umur, dan juga hitungan waktu dan bilangan. Jadi tahu kita 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 seterusnya itu karena matahari dan bulan. Kita bisa menghitung tahun ke hari dan bulan. Nah, kita bisa menghitung umur karena kita melalui matahari dan bulan. Sudah berapa kali kita melalui matahari dan melalui bulan? Gitu. Nah, apa yang kita ambil di sini? Pertama, tahun ini, hitungan tahun itu disebut dengan kalender. Maka melalui matahari ini kalender apa namanya? Kalender Syamsiyah. Kalau bulan, kalender Qamariyah. Kalender Syamsiyah ini yang kita katakan tahun Masehi. Kalender Qamariyah ini yang kita katakan tahun Hijriah. Dari kapan mulainya? Ya, kita merujuk nanti kepada surah At-Taubah ayat 36. Inna andata syuhur indallah itna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh. Mulai berlakunya kalender Syamsiah dengan kalender Qamariyah itu tahun Masehi dan tahun Hijrah itu semenjak Allah ciptakan langit dan bumi. Jadi apakah tahun Masehi itu tahun kafir? Kan ada, jangan pakai tahun Masehi itu tahun kafir. Tahun Hijrah yang tahun Islam. Benar nak tuh? Salah. Tapi kan Januari, Februari itu kan nama pembesar-pembesar orang Nasrani, ganti nama tuh Udin, Selamat, Syukur, bagaimana namanya. Yang penting jumlahnya berapa? 12. Yang penting jumlah kalendernya 12. Nama itu bisa kita rubah. Kenapa masih pakai Januari, Februari, Maret, April? Buatlah rubah. Nama ulama kah dibuat? Nama-nama rasul dibuat? Silakanlah dirubah. Karena mereka yang dulu membuat kalender ini, dibuatlah kalender tahun Masehi. Ya. Tetapi hitungan itu berdasarkan penghitungan matahari dan perhitungan bulan. Nah, besok jangan salahkan lagi. Jadi, kalau gitu apa? Kita buat contoh. Kalender itu hitungan. Nah, maka syahrun itu artinya kalender. Bukan bulan artinya. Ya.
bukan bulan nanti. Kalau bulan apa bahasa Arabnya? Al-Qamar. Nah, kalau bulan itu bahasa Arabnya Al-Qamar. Qamaro itu bulan artinya. Contoh, ibadah kita pakai kalender. Salat, kalender matahari atau kalender hitungan matahari atau hitungan bulan dihitung. Meskipun ada orang yang menghitung salat itu bulanan aja, tapi ya, yang dihitung salat itu kalender syamsiahnya. Subuh terbit fajar matahari. Zuhur tergelincir matahari, tidak tergelincir bulan salatnya. Tergelincir matahari. Asar terjadi dua bayang-bayang dari matahari. Maghrib terbenam matahari. Isya sempurna terbenamnya matahari bizawalif syafaqil ahmar dengan hilangnya syafaq merah. Sempurna hilangnya syafaq merah itu, maka waktu Isya pun masuk. Maka jarak maghrib dengan Isya itu tidak terlalu jauh. Ini kita tengok. Salat itu pakai kalender apa kita? Syamsiyah. Nah, mau dikatakan kafir juga lagi. Puasa awal dan akhir Ramadan melalui qamariyah. Sumu li ru'yah waftiru li ru'yah. Puasalah karena melihat bulan, berbukalah karena melihat bulan. Awal dan akhir Ramadan pedomannya adalah awal bulan. Sementara pelaksanaan puasa kita min tulu'il fajri ila ghurubis syams. Ya, mulai daripada terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Jadi pakai keduanya, syamsiah pakai, qamariyah pakai. Nah, makanya kalau berilmu kita kan enak, tidak mudah-mudah menyalahkan aja. Dia kadang-kadang terlalu fanatik dengan agamanya. Jangan pakai tahun kafir katanya. Ya, nama yang di situ kan yang namanya nama kafir, gantilah nama itu dengan nama Islam. Tidak ada masalah. Yang penting jangan lewat dari 12 bulan, jangan kurang daripada 12 kalender itu. Nah, nih. Jadi ini 12 juga. Di sini 12 juga. Nah, terjadilah dia. Kemudian zakat. Zakat boleh pakai kalender syamsiah, boleh pakai kalender qamariyah. Kita hitung zakatnya mulai Januari, silakan. Awal dagang kita Januari, setahun Januari yang akan datang baru dihisap, dihitung balik apa sudah sampai nisabnya apa tidak. Atau kita mulai dari Muharram, boleh, tidak ada masalah. Ya, Muharram yang akan datang baru dihisap, ditakar, diperkirakan sampai nisab apa tidak. Silakanlah zakat bisa kedua-duanya. Haji kedua-duanya pakai. Ya, bulan haji itu adalah dihitung dengan Muharram. Bulan apa? Bulan haji Zulhijjah. Nah, ya. Kemudian melontar jumrohnya itu pedomannya matahari lagi. Ya, sudah pedomannya matahari. Qabla zawal, ba'da zawal, sebelum tergelincir matahari, setelah tergelincir matahari, waktu duha, sebelum jumratul aqabah. Yang dilakukan Nabi adalah waktu duha itu sendiri. Di kedua-duanya dipakai. Nah, yang lebih penting apa di sini nih? Nah, yang lebih penting ini ada di sini. Sudah berapa kali kita melalui siang malam. Bergantinya waqtilafil laili wan nahar, bergantinya siang dan malam membuat kita berumur. Jadi kenapa kita jadi tua? Karena siang dan malam yang silih berganti itulah yang membuat kita tua. Sekarang taruh
Pesan yang kita ambil dari ayat ini. Umur kita 60 tahun. Mati. Di sisi Allah umur kita cuma 60 tahun. Diskon 15 tahun. Diskon mana tuh? Dari umur 0 sampai balik, ya, taruhlah umur 15 tahun baliknya. 60 kurang 15, 45 tahun itulah yang dihisab. Ya. Dihisab. Dihitung. Seperti apa dihitungnya? Summalatus alunna yawma idzin anin na'im. Kemudian di akhirat kelak nanti semua nikmat Allah yang pernah kita pakai ditanya satu persatu. Dari mana kemana untuk apa, dari mana kemana untuk apa, dari mana kemana untuk apa, dari mana kemana, satu persatu ditanya nikmat Allah. Saya beberapa hari ini baca pejabat-pejabat kita kan sekarang sudah mulai habis jabatannya. Habis jabatannya mereka mulai diperiksa. Ya, ditangkap, diperiksa, dicacah dengan pertanyaan, 60 pertanyaan mulai dia. 60 pertanyaan, tidak bisa menjawabnya. Ini kemana? Duit ini kemana? Ini kenapa bengkak ini? Di sini bengkak, di sini bengkak, di sini bengkak. Kemana perginya? Bengkak. Bengkak. Ada pengelubungan dana kan? Nah, ini kenapa kurang dana ini? Ini kenapa kurang? Ini kenapa? Ini kemana pergi? Ini kemana pergi? Baru 60 pertanyaan. Lulai. Bisa minum? Bisa. Bisa makan? Bisa. Bisa di ruang ber-AC? Coba bayangkan di akhirat besok. Dicacah dengan semua pertanyaan tentang nikmat Allah yang pernah kita pakai. Minuman tak ada. AC tak ada. Coba. Maka Allah katakan apa? Ma khalaqallahu dzalika illa bil haqq. Allah tidak menciptakan semua ini kecuali benar. Bukan main-main, yang benar. Semua yang melalui siang, malam, matahari, bulan, siang, malam. Itulah siang malamnya tuh. Kalau 60 tahun, berapa kali siang malamnya? 1 tahun itu berapa? 365 hari kan? Kali 45. Siang malam. Dihitung. Kalau tidak kencing-kencing bisa di akhirat itu mana? Berat tuh Pak. Maka hari kiamat itu namanya yaumul hisab. Maka setiap pergantian tahun dibuat orang doa zikir dan muhasabah. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitung-hitung dulu dirimu sebelum dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah menghitungnya, habis. Bu'thira ma fil qubur wa hussila ma fis sudur inna rabbahum bihim yawma idzil la khabir. Dibangkitkan dari kuburnya, dibongkar dadanya, simpanan-simpanan niat selama ini, baik atau tidak baik hatinya. Kemudian dari situ dia tahu, Allah akan memberitahu apa yang pernah dia lakukan di dunia. La khabir, Allah Maha mengetahui. Tentu terbongkar situ.
Nah, berapa kali ngajinya, dari kaji yang dipelajari, apa yang diamalkan, sebanyak apa amalannya, semua itu dihisab. Di saat itulah mereka nanti tidak nyaman lagi, minta kebalik ke dunia, mau ngejar ketinggalan. Dulu tidak sedekah, dulu tak ikut pengajian, tak mau nuntut ilmu. Tak mungkin kita jadi orang soleh kalau tidak dengan ilmu. Karena jalan untuk menjadi orang soleh itu ilmu. Ilmu diamalkan, amal itu jadi amal soleh. Rabbana abasarna wa sami'na farji'na na'mal salihah inna muqinun. Rabb, telah kami tengok, telah kami dengar, tidak sanggup kami, Rabb. Tidak sanggup masuk nerakamu. Farji'na na'mal salihah, balikkan kami ke dunia balik. Tolong balikkan balik. Inna muqinun, sekarang kamu baru yakin. Tu acu, terlambat tu acu. Ya, sudah terlambat. Inna muqinun, sekarang kami baru yakin. Itu tuh dikatakannya di akhirat. Nih, ingat. Sekarang hitung saja umur kita. Terutama yang umur 50 tahun ke atas. Apa masih mau main-main? Kadang-kadang tidak habis pikir kita kadang-kadang. Orang sudah 50-60 tahunnya. Cengengesan. Kemana-mana. Dia tidak pikir dia akan mati. Sebentar lagi mati itu. Karena umur umatku tidak menjauhi, tidak jauh melebihi umurku, kata Nabi. Berkisar antara sitin wa sab'in. Berkisar umurnya antara 60 ke 70. Ada yang lebih 70, itulah bonus betul tuh, hebat. Sekarang saya 57 masuk 58. Kalau ukuran Nabi tidak berapa lagi. Habis, entah sampai entah tidak. Maka kalau dini muhasabahkan, ya, matahari yang kita lalui, siang yang kita lalui, malam yang kita lalui, saya kira jumlah kita tidak sebanyak ini di masjid. Atau memang yang tua-tua cuma daerah ini cuma sebanyak ini. Tidak ada yang tua sini lagi, Pak. Subhanallah, nekat, Pak. Itu nekat sekali. Kapan lagi kita ke masjid? Setelah mati kita mau ke masjid. Subhanallah, berat. Memang Allah sudah katakan, Allah khususkan, innama ya'muru masajidallah man amana billah. Orang yang meramaikan rumah Allah, yang mengisi rumah Allah, yang mengunjungi rumah Allah, hanya orang beriman. Innama itu basar lil hasar. Hasar itu arti hanya, sanya, hanya. Jadi kalau alergi dengan masjid, jangan katakan beriman, katakan aslamna. Jangan katakan amanna. Kenapa? Salah satu tanda orang beriman dalam hadis Nabi SAW apa? Qalbuhu mu'allakun fil masajid. Salah satu tanda orang beriman kata Rasul adalah hatinya masih terpaut ke masjid. Dengar azan teringat ke masjid, dengar pengumuman teringat ke masjid, ingat pengajian teringat ke masjid. Itu masih ada sarang, hatinya masih dihinggapi oleh ini. Tapi kalau ngaji dengan tidak ngaji sama aja, sholat dengan tidak sholat sama aja. Qalbun lahin namanya. Hati yang lalai. Nih, cobalah. Ya, kata Allah, Allah sudah tetapkan itu. Untuk apa gunanya? Supaya kalian tahu hitungan tahun yang kalian pakai berapa. Kemudian wal hisab.
dan hisabnya nanti sesuai dengan tahun yang kalian pakai. Itu banyak 60 kurang 12 40. Yang 45 ini dipreteli satu persatu, diperiksa satu persatu. Maka sambungan ini Allah bacakan ya. Ma khalaqallahu dzalika illa bil haqqi. Allah tidak menciptakan matahari, bulan, cahaya, sinar dan cahaya. Ya, tidak menciptakan segala-gala ini kecuali bil haq, dengan kebenaran. Jangan ragu. Kata Allah, al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran Al-Quran itu dari Allah. Sedikit pun jangan kamu ragu. Nah, sekarang nampaknya umat Islam banyak yang ragu. Surga neraka entah buayo, entah kata, entah hiyo, entah tidak. Payah. Makanya Allah setiap menjelaskan tentang persoalan yang akan terjadi di akhirat, bukan dibuat dalam bentuk kalimat fi'il mudhari' akan, tapi dibuat dalam bentuk fi'il madhi. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila bumi telah digoncang segoncang-goncangnya. Apakah sudah kiamat? Belum. Mengapa Allah pakai kata-kata telah? Seakan-akan kita telah melalui kiamat itu. Kalau orang yang tak ngaji, yang tak beribadah kepada Allah, yang mati di kubur itu, dibangkitkan Allah balik. Dikasih dia waktu seminggu. Sepekan dikasih Allah waktu. Ini kalah kita semua. Bukan ke masjid dia. Kemana rumah Ustaz itu pergi. Aku tinggal rumah Ustaz saja. Mau ngaji siang malam. Pokoknya. Kenapa? Karena dia telah melalui alam barzah. Beda Pak. Makanya Allah buat kata-kata telah. Iza syamsu kuwirat. Apabila matahari telah digelindingkan, telah digolekkan, sudah belum, itu nanti kiamat. Tapi mengapa Allah pakai kata telah, seolah-olah kita telah melalui itu. Maka saya selalu buat contoh. Nah, orang yang tahu tentang kejamnya harimau, dahsyatnya harimau menangkap, dengan orang yang pernah diterkam oleh harimau lepas, kira-kira keyakinannya mana yang mantap? Udah diterkam oleh harimau, lepas dia. Dengan orang yang dengar ceritanya saja. Saya yakin orang yang bekas diterkam oleh harimau ini, cerita harimau saja dia naik bulu badan. Karena pernah melalui. Sedangkan orang nengoknya saja percaya dia, apalagi orang yang pernah merasakan. Besok kira-kira dekat enggak lagi ke kandang harimau. Enggak dekat-dekat dia balik. Tapi orang yang belum melalui masih dekat-dekat dia kandang harimau itu, kadang-kadang begini dekat-dekat. Tapi orang sudah kena, tidak mau dia ke kebun binatang, tidak mau dia. Maka kalau orang seolah-olah dia telah merasakan azab Allah, maka dia tidak akan dekat-dekati larangan Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya yakin. Tapi sayang orang kita yakin lain, percaya enggak. Yakin lain, percaya enggak. Ya, akibatnya seperti itu. Ini bukannya main-main. Maka Allah katakan apa?
bil haqq. Ini benar, bukan bercanda, bukan begara. Matahari yang kalian lalui, malam yang kalian lalui, siang yang lalui akan dihisap, tahun-tahun yang kalian akan dihisap. Ini pasti benar. Fala takunanna minal mumtarin, jangan sedikit pun kamu ragu. Karena Quran itu apa? Dzalikal kitab la raiba fi. Al-Quran tidak ada keraguan-raguan di dalamnya. Maka selalu kita berdoa, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah. Ya Allah, tunjukkan kepada kami yang benar itu benar, ya Allah. Beri kami kekuatan untuk mengikuti kebenaran itu, ya Allah. Wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Tunjukkan juga kepada kami yang batil itu batil, yang sesat itu sesat, yang azab itu azab. Tunjukkan ke kami, ya Allah. Beri kami kekuatan untuk menghindari. Sudah banyak dibaca doa itu siang malam. Jemaah yang hadir gitu ya. Siap Ramadan sebelum Ramadan sama aja. Maka itu tergantung hidayah. Innallah yahdi man yasha. Allah memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendaki Allah. Siapa yang dikehendaki Allah? Satu, orang yang punya kemauan. Ingat. Yang Allah berikan hidayah siapa? Orang yang punya kemauan. Dia hidup. Dia punya waktu. Dia punya kesempatan. Dia punya kesehatan. Tapi dia tidak mau. Sampai tidak ke sini? Tidak akan sampai dia ke masjid kalau tak punya kemauan. Betapa banyaknya orang yang punya waktu tapi tak punya kesempatan. Banyak orang yang punya kesempatan tetapi tak sehat pula. Banyak juga orang waktu punya, kesempatan punya, kesehatan punya. Ya, tapi yang tak punya kemauan. Penyakit iblis terbesar itu adalah tak mau. Tidak ada obat, Pak. Penogan pemalih itu tidak ada obat. Dah. Kamu mau ke masjid? Mau. Saya tak punya kesarung. Bisa kita kasih kesarung? Halo. Bisa. Saya peci tidak ada. Bisa kita belikan dia peci? Bisa. Saya mau ke masjid pakai sepeda motor. Kita bonceng dia ke masjid. Tapi apa? Saya tidak mau ke masjid. Apa katakan? Amat hilang gitu ya. Jadi penyakit tak mau, penyakit malas ini tidak ada obatnya. Nah, makanya doa Nabi dan para sahabat tiap hari. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, hindari daripada kami, ya Allah, malas, lemah dan malas. Ya. Minal ajzi wal kasal. Sifat lemah dan malas. Kalau orang sudah tampilan loyo saja, itu tanda orang malas. Bapak Ibu hadirin yang Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang jelaskan ini ya. Allah kata, "Ma khalaqallahu dzalik." Allah tidak menciptakan semua itu illa bil haqq, kecuali itu adalah benar. Cuman yufassilul ayati liqaumi ya'lamun. Yufassilul ayati liqaumi ya'lamun. Ini dia. Yufassilul ayat, kami rincikan, kami uraikan tanda-tanda kebesaran kami, langit dan bumi, siang dan malam, matahari dan bulan itu. Kami uraikan, kami jelaskan. Liqaumi ya'lamun,
bagi kaum yang ingin mengetahuinya. Liqaumi ya'lamun, bagi orang yang mau cari ilmu. Kalau dia tidak mau, tidak jadi, Pak. Dia nuntut ilmu ya. Ngaji ya. Ke masjid ya. Makan ya. Kalau ajak makan laju. Capek aja makan. Subhanallah. Makanya kadang-kadang marah orang sama Ustaz. Ustaz membuat perumpamaan. Memang seperti itu kan ada. Dalam ilmu mantik dikatakan al-insan haiwan. Natik. Ilmu mantik mengatakan manusia itu adalah haiwan. Ya, artinya apa? Dalam manusia itu 70% hewannya, 30% manusianya. Hilang yang 30% itu ulaika kal an'am. Mereka sama seperti binatang. Mana yang 30%? 10% akalnya, 10% jiwa dan nafsunya, 10% hatinya. Hilang akal, hilang nafsu, hilang hati. Seperti binatang. Seperti apa binatang? Kalau ayam diundang, tidak akan datang. Coba taburkan beras. Datang. Awak supaya ramai, coba buat undangan makan. Pengurus mengundang kita semua makan besar. Semuanya ada. Banyak yang datang. Banyak yang datang kira-kira. Atau di masjid ini akan dibagikan sembako. Ya, 2 juta per orang. Siapapun yang datang, orang kucing-kucingnya dibawa dapat juga. Banyak yang datang kira-kira. Coba so. Maka saya tim safari Ramadan Pak Herman Abdullah dulu sama Pak Daus. Ustaz, bagaimana kiat-kiat supaya orang ramai di masjid itu? 2 sebenarnya. Pertama, Bapak Wali Kota umumkan siapa yang ngaji di masjid sampai 2 tahun dia ngaji diberi ijazah. Ijazah itu bisa diterima dimanapun di Kota Pekanbaru ini tempat bekerja diterima ijazahnya. Yang kedua, cari orang kaya Pekanbaru tegak di pintu. Yang masuk 500.000, sekali masuk 500.000, sekali masuk 500.000. Tengok sama Pak Herman besok itu, penuh masjid sama orang bilang. Tapi masuknya bukan lillahi ta'ala, tapi lil fulus, lil ta'am, karena makan, karena duit. Allah tidak menginginkan itu. Allah menginginkan apa? Allah menginginkan mukhlisina lahuddin, ikhlas. Ikhlas itu apa dia? Kesadaran. Bukan karena materi, bukan karena cobaan, adalah karena materi. Ikhlas itu karena kesadaran di sini. Nabi Allah Subhanahu wa taala ini yufassirul ayat liqaumi ya'lamun. Allah urai tanda-tanda kebesaran Allah matahari dan bulan dan segala tahun hitungan ini adalah liqaumi ya'lamun, bagi kaum yang ingin tahu, yang ingin berilmu. Subhanallah. Nah, oleh sebab itu bagi kita yang hadir sekarang, muhasabahlah tahun-tahun yang kita lalui. Ya, pasti sampai Pak. Pasti sampai kita ke sana. Ya, ini kita berhadap-hadapan. Ada satu masa nih. Mana Ustaz Nixon, Ustaz Nuradi itu? Lah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Habis. Saya kalau mati saya malam ini tidak akan ditinggalkan orang sampai seminggu di rumah. Mati malam ini jam 8 mulai kuburan, jam 9 dari antar selesai.
hilang daripada radar. Di bumi kita tidak dikenal, di langit juga tidak kenal, subhanallah. Jadi biarlah kita tidak terkenal di bumi, asal terkenal di langit. Dengan tahajudnya, dengan semua ibadahnya, istighfarnya, dengan taubat kepada Allah SWT, dengan pengajiannya, ikuti. Maka Allah katakan apa? Al-Maidah, wa ati'u Allah wa Rasul la'allakum turhamun. Taati Allah, taati Rasul, kamu pasti dapat rahmatnya. Kalau orang yang taat kepada Allah, orang yang taat kepada Rasul, matinya dipanggil almarhum. Kenapa dipanggil almarhum? Wa ati'u Allah wa ati'u Rasul la'allakum turhamun. Kamu dapat rahmat Allah. Kalau sudah dapat rahmat Allah, pasti dapat surganya. Yudkhilu man yasha'u fi rahmatih wadh-dhalimina a'adda lahum 'adzaban alima. Akhir surat Al-Insan. Allah memasukkan hamba yang Dia kehendaki dengan rahmatnya ke dalam rahmat Allah, ke dalam surganya. Rahmat Allah itu surga. Orang yang zalim akan mendapatkan azab yang pedih. Siapa yang zalim? Dia berjanji dengan Allah, tapi dia tidak tunaikan janji. Aufu bi ahdi, ufi bi ahdikum. Laksanakan janji kalian, aku akan tunaikan janjiku, kata Allah. Wa iyaya farhabun, larilah kalian kepadaku, jangan kalian lari daripadaku, kata Allah. Inilah Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, satu tanda-tanda ala ayat-ayat al-kauniyah, ya, di alam semesta ada matahari, ada bulan. Ternyata tahu kita berhitung, tahu kita menghitung tahun, tahu kita hisab, bilangan semuanya karena ada matahari dan bulan. Dan masih banyak lagi manfaat-manfaat matahari selain ini dalam ayat ini. Tentu nanti akan kita bahas dalam ayat-ayat yang lain. Ternyata apa? Kalau tidak ada matahari, warna pun tidak ada. Warna tidak akan ada kalau tidak ada siang malam, tidak ada. Rupanya siang malam itu membentuk warna. Hebat sekali. Ini dapat kita bahas pada kesempatan. Mudah Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita istiqamah untuk beribadah kepada Allah, berakidah, beribadah, berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa la'afu minkum wa akhiru kalamini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.